Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah online kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami datang kembali dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Dan Engkau juga yang akan mengurapi atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini. Biar nama Tuhan selalu diagungkan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Kemegahan kami adalah Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau bagiku, Engkau megah bagi kami Tuhan. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus Engkau Raja. Haleluya. Kepala kita Bapak Ibu, haleluya. Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Kami diangkat di hadapan-Mu Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku layak memerintah selamanya.
Kami akan terbang bersamamu ya Tuhan. Kami akan terbang bersamamu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami tenangkan jiwa kami, hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk pagi ini kami mau menyembah-Mu, lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kuasai kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Syarana ya ralama ya syantaka ya Shikana ya ralaba ya Shikana ya ralaba Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang mungkin. Engkau menyediakan mujizat bagi kami ya Tuhan. Lebih lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau menjadikan semuanya baik ya Tuhan. Engkau menyertai, Engkau melindungi kami. Haleluya. Oh, bagi Tuhan. Ini doa kami, ini pengharapan kami, ini iman kami ya Tuhan. Mujizat Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Ku diangkat dan dipun, lebih lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Apapun keadaan kami, apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang
Terus kita menyembah Tuhan Yesus. Hosena, Hosena, in the highest, let our King be lifted up. Hosena, lebih lagi dengan segenap hati. Sekali lagi dengan segenap hati katakan Hosena. Let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted up. Let our King, let our King up. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani.
Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa, di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GB Green Garden. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai saudara dan berbagi firman Tuhan dimanapun saudara berada. Sekalipun mungkin hari ini saya tidak bisa berjumpa dengan saudara secara langsung, tapi saya percaya Tuhan yang setia senantiasa ada dan menyertai saudara. Tentunya doa dan harapan kami semua, saudara dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap antusias di dalam Tuhan. Terima kasih untuk gembala dan pemimpin dari GB Green Garden yang sudah memberikan kepercayaan untuk berbagi firman kepada saudara semua. Dan saya berdoa lewat sharing yang singkat ini, kita semua boleh dibangun dan dikuatkan di dalam iman, sehingga kita terus-menerus bertumbuh, bahkan seperti firman Tuhan menuliskan, semakin hari semakin diperbarui menurut gambar Kaliknya, yaitu pencipta kita menurut gambar Yesus. Nah saudara, hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua dengan sebuah tema yang saya beri judul Transformation atau perubahan yang mengubahkan. Transformation, perubahan yang mengubahkan. Nah saudara, saya mau mengambil dasar firman Tuhan dari sharing saya hari ini dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Dituliskan, so here's what I want you to do, God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Jadi inilah yang aku ingin engkau lakukan. Tuhan yang menolong kamu, ambillah atau gunakanlah setiap kehidupanmu setiap hari, ketika engkau tidur, engkau makan, pergi bekerja, atau dalam apapun yang engkau kerjakan dalam kehidupan ini, dan tempatkan itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Diteruskan di ayat berikutnya, embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Menerima atau merangkul apa yang Tuhan kerjakan bagimu adalah hal terbaik yang bisa engkau lakukan bagi Dia. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You will be changed from the inside out. Jangan menjadi sama atau menjadi semakin mirip dengan budaya yang ada di sekitarmu tanpa bahkan berpikir. Sebaliknya, arahkan perhatianmu kepada Tuhan. Engkau akan diubahkan dari dalam keluar. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of maturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Jadi,
kenalilah atau ketahuilah apa yang Dia inginkan darimu dan cepatlah meresponinya. Karena tidak sama seperti budaya yang ada di sekitarmu yang menarik kamu kepada level ketidakdewasaan atau kekanak-kanakan. Tuhan justru mengeluarkan yang terbaik dari dirimu, membangun sebuah kedewasaan yang penuh di dalam hidupmu. Nah, saudara, ada beberapa poin yang saya ingin bagikan kepada kita semua supaya kita bisa belajar hari ini soal perubahan yang sejati, perubahan yang mengubahkan. Nah, saya akan mulai dengan sebuah fakta atau sebuah kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, saudara, bicara soal keadaan dunia saat ini, yang pertama adalah people are surviving. Orang kebanyakan itu punya mode atau sedang dalam posisi bertahan, surviving, bertahan hidup. Banyak orang menjadi letih dan lelah dan melakukan semua yang mereka kerjakan dan kelihatannya nggak ada hasil karena mereka berusaha bertahan hidup. Pandemi yang kita sedang hadapi sampai hari ini dan sudah 2 tahun yang kita jalani membuat orang semakin menyadari bahwa dunia ini begitu sulit, kehidupan menjadi sukar. Sehingga orang menjadi lelah karena mereka harus melakukan segala yang mereka kerjakan hanya untuk bertahan dengan kekuatan mereka. Sehingga akhirnya orang cenderung menjadi fokus kepada diri sendiri, egois karena ingin bertahan hidup. Dan impactnya adalah sulit punya empati atau belas kasihan atau kepedulian terhadap orang lain. Nah, ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Ini kenyataan yang kita bisa lihat dalam kehidupan ini. Ada sebagian orang yang punya privilege atau keistimewaan, sebagian besar tidak. Nah, makanya itu sebabnya Paulus tadi menuliskan God helping you. Kita membutuhkan Tuhan. Karena Yohanes 15 ayat 5 menuliskan dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan, when you live separated from me, you are powerless. Ketika kamu hidup di luar atau terpisah denganku, engkau tak berdaya. Bukankah sama seperti bunga yang secantik apapun, kalau dia dipatahkan dari batangnya, cepat atau lambat bunga ini akan menjadi mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kenyataan yang pertama yang kita hadapi. Yang kedua adalah 2 dunia yang saya sebut yang terlihat semakin hari semakin terpisah. Yang satu sepertinya dunia yang begitu real, yang jasmani, yang nyata. Yang satu adalah dunia yang rohani. Bahkan kadang-kadang beberapa orang melihatnya seperti dunia nggak nyata atau ada di awan-awan. Kekristenan dan kenyataan. Seolah-olah 2 ini nggak berhubungan. Padahal tadi kita membaca take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Artinya harusnya kehidupan kita bukan hanya ketika kita ada di gedung gereja, bukan hanya ketika hari Minggu, tapi setiap hari bahkan setiap saat dalam kehidupan kita, itulah yang disebut dengan kehidupan kita. Itulah yang rohani. Tidak ada satupun sebenarnya bisa dipisahkan. Yang jadi persoalan Bapak Saudara adalah begini, bahwa banyak orang karena harus bertahan hidup, karena kesusahan, karena tantangan hidup, semakin sulit untuk percaya masih adanya iman, masih adanya pengharapan, dan hal-hal yang super alami, mujizat, dan kasih Tuhan. Karena mereka harus bertahan hidup. Di sisi yang lain, orang percaya banyak yang mulai luntur imannya, kehilangan harapan, sehingga tidak lagi punya pengaruh dan dampak. Padahal mereka seharusnya menjadi gambar Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Ingatkah saudara bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kemudian memberkati mereka dalam pernikahan, Tuhan berfirman, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi dan kuasai itu. Artinya apa? Biar gambarku, gambar Tuhan yang ada dalam hidupmu semakin diperbanyak sehingga dunia ini dipenuhi oleh gambar Tuhan. Tetapi yang terjadi saudara sayangnya adalah dunia ini terpisah. Hari Minggu menjadi penuh dengan kerohanian, hari biasa menjadi penuh dengan kenyataan. Padahal seharusnya
Tuhan hadir dimanapun. Tuhan berkuasa. Dan kehidupan kita sehari-hari seharusnya tetap menjadi ekspresi penyembahan kita dan hidup kita yang terkonek dengan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Karena Dia mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Dia mati di kayu salib sekalipun kita masih berdosa. Dia menebus kita, mengampuni dosa kita. Bahkan Dia bangkit memberikan kita kuasa, kebangkitan, dan kemenangan. Nah saudara, kalau Tuhan yang menciptakan dunia ini mati buat kita, harusnya hidup kita gak mungkin meaningless lagi. Gak mungkin kehilangan arti lagi. Sebab hidup kita dianggap senilai atau sama harganya dengan nyawa Tuhan. Makanya saudara dikatakan, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Dalam terjemahan The Message. Dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Jangan meniru ide-ide atau pandangan budaya yang di sekitarmu begitu saja. Jadi, Bapak Saudara dikasih Tuhan, jangan sampai kita ini karena apa yang di sekeliling kita menjadi sama dengan mereka. Kita harus kembali kepada true calling kita yang sebenarnya. Sadarkah saudara bahwa panggilan kita itu adalah identitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia berkata, kamu adalah garam dunia. Kamulah terang dunia. The salt and the light of the world. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita ini ditetapkan Tuhan untuk membawa pengaruh yang baik, pengaruh yang benar, dan menjadi dampak bagi dunia ini. Itulah garam dan itulah terang. Saudara tahu kalau garam ditaruh di cairan manapun, di air seperti apapun, rasanya pasti berubah. Karena dia datang membawa rasa, itulah pengaruh. Dan di tengah kegelapan, bahkan sebatang korek api kayu, ketika dinyalakan, maka cahaya yang keluar dari api yang kecil itu akan menyeruak dan menguasai seluruh ruangan sehingga kegelapan mulai sirna. Itulah dampak. Dengan kata lain, kalau kita menggunakan istilah dunia hari ini, saudara dan saya sebagai orang percaya, kita ditetapkan untuk menjadi influencer. Orang-orang yang memberi pengaruh. KOL, Key Opinion Leaders. Orang-orang yang harusnya memberikan pandangan dan pendapat yang diikuti oleh banyak orang. Bukan, justru sebaliknya. Kita jadi ikut-ikutan sama seperti dunia ini. Makanya, Bapak Saudara dikasih Tuhan, identitas kita menjadi panggilan Tuhan. Dan di balik itu ada kuasa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sebab Roh Kudus itu menjadi sumber kekuatan buat kita. Ketika Dia ada dalam diri kita, pertanyaannya, maukah kita mengizinkan Dia mengekspresikan dirinya lewat hidup setiap kita? Itu kita masuk ke poin yang ketiga. Di Roma 12 ayat yang kedua. Instead, fix your attention on God, you will be changed from the inside out. Dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan, be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. Tetapi ditransformasilah dari dalam oleh Roh Kudus melalui reformasi total dari cara berpikirmu. Saudara, sadarkah kita bahwa the true transformation, perubahan yang sejati hanya bisa terjadi melalui perjumpaan dengan Tuhan. Kasih-Nya, kuasa-Nya, dan kebenarannya yang menjamah dan mengubah hati kita dari dalam keluar. Ingat baik-baik bahwa saudara dikasih Tuhan, hati dan pikiran itulah yang pertama kali berubah. Dan ketika hati dan pikiran kita diubahkan Tuhan, maka yang lain akan mengikuti berubah juga. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Tidak sama seperti
budaya yang ada di sekitarmu, dunia yang di sekitarmu yang menarik engkau turun menjadi level yang tidak dewasa, Tuhan justru mengeluarkan yang terbaik dari dirimu, membangun sebuah kedewasaan penuh di dalam kamu. Itu yang saya sebut dengan perubahan yang sejati atau the true transformation. Karena bukankah visi setiap orang percaya pada akhirnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam proses perubahan itulah kita mempraktekkan firman Tuhan. Kita mentransfer atau menyebarkan kasih Tuhan, pengharapan, iman, kebenaran akan Tuhan yang masih relevan bahkan sampai hari ini. Itulah saatnya ketika saudara dan saya, dimanapun kita berada, di kantor, di rumah, di keluarga, di lingkungan, di kampus, dimanapun, kita spreading the true salt and the true light. Kita menyebarkan garam dan terang yang sejati. Supaya kita semua boleh melihat bahwa lewat kehidupan kita, orang bisa melihat the true love, kasih yang sejati, yaitu Tuhan, ada dalam hidup kita. Makanya truth and compassion adalah fondasi dari culture yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dan itu akan menginspirasi banyak orang. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, terjemahan The Passion Translation dituliskan, "For if you embrace the truth, it will release true freedom into your life." Ketika kamu hidup dalam kebenaran, maka ada kebebasan yang sejati, kemerdekaan yang sejati di dalam kehidupanmu. Dan truth selalu disampaikan oleh belas kasihan. Itu sebabnya firman Tuhan selalu menuliskan, ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ketika kebenaran dan belas kasihan atau kasih Tuhan ini digabungkan dan bersamaan diberikan kepada seseorang, maka kehidupan seseorang pasti berubah. Itu sebabnya siapapun pribadi yang berjumpa dengan Yesus waktu itu, wanita yang disumur, wanita yang dituduh berzina, seorang pemungut cukai, Zakheus yang dibenci banyak orang, mereka semua ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bukan hanya Tuhan menunjukkan belas kasihan dan penerimaan, tapi Tuhan menyatakan kebenaran dengan kasih, sehingga hidup mereka diubahkan. Saudara, inilah yang saya sebut dengan the true transformation, perubahan yang mengubahkan. Ketika hidup kita berubah oleh karena perjumpaan dengan Tuhan, dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dan kebenaran firman-Nya, dan kemudian kita bersedia mengizinkan Roh Kudus memakai hidup kita. Sehingga lewat hidup kita, lewat orang melihat hidup kita, lewat apa yang kita kerjakan, hidup orang lain juga boleh berubah. Kita bisa dipakai Tuhan menolong banyak orang untuk mengalami transformasi. Perubahan yang mengubahkan. Saudara, saya berdoa lewat apa yang saya bagikan, apa yang kita dengar dan belajar sama-sama hari ini, kita mengerti. Terlepas apapun situasi yang sedang dunia ini hadapi hari ini, kita percaya bahwa panggilan yang sejati, kita mau kembali kepada identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Dan kita percaya waktu kita mau melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita sehari-hari, maka identitas kita itu akan menjadi pengaruh dan dampak yang akan menghasilkan the true transformation, perubahan yang sejati, perubahan yang mengubahkan. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, ada banyak orang yang boleh dijamah hidupnya dan bahkan mengalami transformasi di dalam Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang rindu supaya lewat hidup saudara juga bisa dipakai Tuhan demikian. Engkau bukan hanya berubah, engkau bukan hanya ditransformasi, tapi hidupmu menjadi pengaruh, menjadi dampak, dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Dan banyak orang yang boleh diberkati lewat hidupmu. Kalau saudara berkata, ya saya mau. Bolehkah hari ini dimanapun saudara berada sekarang, mari taruh tanganmu di hatimu dan ikuti saya berdoa. Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Biar aku boleh kembali kepada identitasku yang sejati sebagai garam dan terang dunia. Dan aku percaya Engkau yang akan terus mengubahkan aku
menjadi semakin serupa dengan Engkau. Dan biarlah bukan hanya aku yang berubah, tapi lewat perubahan hidupku ketika aku menjalani kehidupanku sesuai kehendak-Mu. Ada banyak orang akan diinspirasi. Sehingga transformasi yang terjadi dalam hidupku akan menolong banyak orang juga mengalami transformasi di dalam Tuhan. Setiap kita yang sudah berdoa tadi, mari kita katakan, amin. Dan doa dan harapan saya tentunya saudara, ini bukan hanya kita doakan saat ini, tapi kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita akan melihat bukan hanya keluarga kita yang dipulihkan, kehidupan kita ditransformasi, tapi orang-orang yang mengenal kita boleh diinspirasi, bahkan mengalami transformasi yang sama. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saudara juga. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menguatkan, boleh memberkati kita semua, dan saudara terus mempraktekannya dalam kehidupan saudara dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan buat firman pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pengkhotbah ya Tuhan. Untuk yang telah memberikan firman Tuhan, kiranya Kau yang berkati kehidupannya, Kau yang berkati setiap apa yang dilakukannya Tuhan. Supaya setiap yang dilakukannya adalah berhasil Tuhan dan bisa memberikan dan men-sharingkan setiap firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gembala sidang kami Bapak Niko Tuhan. Engkau yang tambahkan lagi kemampuan atas beliau Tuhan. Engkau yang berikan juga hati sebagai hamba kepada Pak Niko Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pak Freddy ya Tuhan dan juga wakil gembala serta keluarganya Tuhan. Engkau yang berikan hikmat bertambah-tambah dan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Engkau yang berkati keluarga dan Engkau berkati Tuhan supaya setiap apa yang dilakukannya adalah berhasil Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan kesehatan dan juga Engkau berikan kelimpahan ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati supaya mereka bisa menerima setiap firman yang telah dibagikan Tuhan dan juga bisa menjadikannya sebagai rema di dalam kehidupannya masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati pemerintahan dari pusat hingga daerah ya Tuhan. Engkau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan atas setiap pengambilan keputusan ya Bapa. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil ya Bapa berdasarkan daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan karena Indonesia, kami yakin Indonesia ada di tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang berkati setiap anak-anak muda yang ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau akan membangkitkan generasi Yeremia ya Tuhan. Generasi anak muda yang cinta mati-matian dengan Tuhan. Engkau yang hilangkan Tuhan COVID yang saat ini kami rasakan ya Tuhan. Engkau yang jauhkan ya Bapa. Kami percaya setiap persoalan yang ada di hidup kami ya Tuhan, pasti ada nilai positif yang dapat kami ambil ya Tuhan, supaya kami bisa tetap bersyukur Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu dan setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kiranya Kau yang berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa tetap dekat dan intim hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan permai, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.